Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua masih berjumpa kembali dalam acara Masa Ta'aruf siswa-siswi baru Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Jombang. Hari ini adalah hari yang kedua. Ya, semoga dimanapun anakku berada, baik di pondok pesantren maupun yang berada di rumah, selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ya, baiklah anak-anakku semuanya. Pada pagi hari ini anak-anakku semuanya akan sedikit memperoleh materi tentang kegiatan kesiswaan, tentang ketertiban maupun beberapa kegiatan ekstrakurikuler. Perkenalkan, saya Bu Sofia. Selanjutnya mari kita perkenalkan bersama. Beliau adalah Ibu Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan, Ibu Hajah Zumratus Solihah. Untuk itu mari kita perdengarkan beliau tentang ketertiban dan beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang ada di Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Jombang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang beserta seluruh anggota Majelis Pengasuh. Yang terhormat Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang beserta jajarannya. Yang kami hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Jombang, Bapak Haji Muhammad Syu'eb SAG MPDI, segenap staf pimpinan, Bapak Ibu, Dewan Guru, serta anak-anakku sekalian beserta Matsama MTSN 3 Jombang yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan pagi hari ini kita semua dapat bersilaturahim bersama dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka pelaksanaan Matsama siswa-siswi MTSN 3 Jombang periode 2021-2022. Apa kabar anak-anakku semua? Baik? Sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan dimanapun kalian berada, baik yang ada di pondok pesantren maupun yang ada di rumah masing-masing dan yang ada di madrasah, saya sampaikan Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat mengikuti Matsama MTSN 3 Jombang. Anak-anakku sekalian, terkait dengan kegiatan di Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Jombang ini, semuanya tidak terlepas dari tata tertib madrasah. Apa yang dimaksud dengan tata tertib anak-anakku sekalian? Tata tertib adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan. Nah, kalau itu dilakukan di sekolah, maka tata tertib sekolah itu adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan di sekolah. Semua harus dilakukan, harus ditaati, harus dikerjakan oleh semua para siswa-siswi ketika berada di sekolah. Dan bagi yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi atau takziran. Itu yang dimaksud dengan tata tertib sekolah. Untuk itu anak-anakku sekalian, ketika nanti kalian sudah berada di sekolah, maka semua peraturan yang ada di sekolah, baik yang menyangkut kewajiban, larangan, ataupun hak-hak siswa-siswi, semuanya harus dilaksanakan dan dipatuhi dengan sebaik-baiknya. Demikian Bu Sofia. Oh ya, mungkin bisa Ibu jelaskan manfaat dari tata tertib yang ada di madrasah untuk anak-anak semuanya. Oh iya, terima kasih. Manfaat dari tata tertib sekolah itu antara lain adalah
Yang pertama untuk melatih kehidupan yang lebih teratur dan tertib. Jadi dengan adanya peraturan sekolah, semua siswa-siswi berlatih menjadi pribadi yang disiplin. Itu yang pertama. Yang kedua, melatih tanggung jawab. Dengan adanya tata tertib sekolah, semua siswa-siswi dilatih menjadi manusia-manusia atau pribadi yang bertanggung jawab, baik secara pribadi maupun secara kemasyarakatan. Artinya apa? Secara pribadi dia harus mengikuti aturan atau tata tertib yang ada di sekolah. Kemudian bagaimana dia bergaul dengan teman-temannya, bagaimana mereka berhadapan dengan para gurunya, itu semua adalah harus mengikuti tata tertib yang berlaku. Berikutnya, melatih kehidupan lebih nyaman. Dengan adanya tata tertib, seiring berjalannya waktu, semua siswa-siswi belajar menjadi pribadi yang bisa melakukan kehidupan di sekolah dengan lebih nyaman. Adapun manfaat yang lainnya adalah hak dan kewajiban siswa-siswi berjalan lebih optimal. Artinya tidak ada cemburu sosial. Satu sama lain diperlakukan secara sama oleh bapak dan ibu guru di sekolah. Manfaat yang lainnya adalah dengan adanya tata tertib sekolah, siswa terhindar dari hukuman. Karena apa? Karena tata tertibnya pasti dan baku yang harus dilakukan oleh semua anggota atau masyarakat madrasah, dalam hal ini adalah siswa dan siswi. Kemudian di samping terhindar dari hukuman, juga dengan tata tertib sekolah bisa terwujud lingkungan yang damai, tentram dan aman. Ini pasti. Jadi anak-anak yang mengikuti tata tertib sekolah otomatis di dalam lingkungannya terjadi lingkungan yang damai, tentram, dan aman. Dan yang tidak kalah penting adalah Bu Sofi, manfaat dari tata tertib sekolah itu adalah melatih kejujuran. Ya, itu antara lain manfaat dari tata tertib sekolah. Ya, walaupun hidup di pondok pesantren, tapi seperti tata tertib tetap dilaksanakan secara maksimal ya Ibu ya. Mungkin itu memang harus. Ya, pelanggaran di madrasah kan banyak ya, jadi dan untuk apa itu sanksinya juga bertingkat-tingkat ya Ibu ya, berdasarkan jenis pelanggarannya. Nanti anak-anak bisa membaca. Jadi di dalam tata tertib sekolah di sini tidak mungkin Bu Lili bacakan semuanya karena banyak sekali berlembar-lembar. Ketika nanti sudah ada di madrasah atau nanti ketika di saat pelaksanaan matsama akan diedarkan tata tertib sekolah. Nah, di situ anak-anak semua, para siswa-siswi bisa membaca apa saja tata tertib sekolah. Ada yang menyangkut kewajiban, larangan, hak dan kewajiban siswa serta sanksi-sanksi bagi yang melanggarnya. Itu nanti akan ada di draft tata tertib sekolah yang nanti bisa dibaca oleh anak-anak sekalian. Oh ya Ibu, selama Ibu menjabat sebagai wakil kepala madrasah di kesiswaan apa yang selama ini sering terjadi, yang sering dilanggar anak-anak yang umum, yang biasanya terjadi? Karena ini banyak sekali siswa-siswi yang masuk di madrasah kita, jumlahnya tidak sedikit, kelas 7 saja 900 lebih. Bisa dibayangkan sekian banyak siswa-siswi yang datang dari latar belakang yang berbeda, dari kota yang berbeda, dari budaya yang berbeda-beda juga. Tentunya respon dari siswa-siswi ini juga berbeda-beda di dalam mengikuti KBM di madrasah atau di sekolah. Ada anak yang memang
berangkat dari rumah, dari pondok ke madrasah ini memang dengan niat yang benar-benar ikhlas dan tulus. Akan tapi ada pula anak itu yang kadang-kadang masih aja ada yang ingin mencoba-coba untuk melanggar. Kebanyakan Bu Sofia, karena siswa-siswi kita ini banyak yang bertempat tinggal di pondok, kadangkala anak-anak ini masih sering tidur habis subuh. Pelanggaran yang terjadi tentunya terkait dengan masuknya anak-anak, ada beberapa yang terlambat karena tidur pagi. Meskipun itu sudah kita serukan, kita sampaikan, habis subuh jangan tidur, habis ngaji jangan tidur, tetapi yang namanya anak pasti masih aja ada yang melanggar. Nah, jadi datang terlambat, kadangkala juga seragamnya hilang ya, nah, seragamnya hilang, kadang kedahuluan temannya yang berangkat lebih dulu, atau istilah pesantrennya digosop. Nah, ini tidak boleh terjadi. Jangan sampai nanti anak-anak sekalian sebelum berangkat bajunya belum disiapkan, akhirnya ada yang menggosop. Makanya yang harus diperhatikan adalah bagaimana kalian mampu mempersiapkan diri agar ketika mau berangkat sekolah tidak terlambat dan bajunya tidak digosop. Kebanyakan itu Bu Sofia, adapun yang lain-lain tidak seberapa. Ketika anak awal masuk, mungkin ibu bisa menjelaskan sedikit biar anak punya pandangan, anak-anak semuanya punya pandangan. Ketika datang di madrasah awal, apa ya kegiatannya? Ya, anak-anakku sekalian, para siswa-siswi peserta Matsama MTSN 3 Jombang, terkait dengan tata tertib madrasah, sebelum ibu sampaikan hal-hal yang akan dilakukan ketika masuk ke madrasah, maka yang perlu ibu sampaikan adalah beberapa tata tertib yang harus dipenuhi oleh para siswa dan siswi secara global, tidak secara keseluruhan. Nanti yang secara keseluruhan bisa dibaca sendiri. Yang secara global perlu ibu sampaikan. Yang pertama yang harus dipenuhi oleh siswa adalah datang tepat waktu. Jadi semua siswa-siswi harus datang ke madrasah tepat waktu. Misalnya masuknya jam 6.45, maka jam 6.30 para siswa dan siswi harus sudah berangkat ke madrasah. Kemudian harus memakai seragam lengkap sesuai jadwal dan aturan. Ada seragam biru putih lengkap, kemudian ada seragam pramuka, dan ada seragam yayasan abu-abu muda dan biru gelap. Nanti kalian akan diberikan gambarnya, kemudian juga apa saja atribut yang harus dipakai. Kemudian mengikuti KBM sesuai jadwal. Nah, karena masing-masing kelas ada jadwalnya, maka semua harus mencatat jadwalnya masing-masing, sehingga ketika sudah berangkat ke madrasah mengikuti KBM tidak terjadi kesalahan di dalam membawa buku pelajaran atau melihat jadwalnya. Berikutnya adalah meminta izin jika akan meninggalkan kelas. Jadi meninggalkan kelas itu harus izin. Tidak serta-merta ketika jam pelajaran berlangsung atau KBM berlangsung, anak-anak kemudian keluyuran ke luar kelas atau ke kamar mandi. Tidak boleh anak-anak sekalian. Jadi ketika KBM berlangsung harus mengikuti dengan tertib. Ketika jam pelajaran berganti, nah itu nanti di pergantian jam kalian boleh ke belakang untuk izin buang air kecil dan lain sebagainya. Adapun buku yang ketinggalan di pondok tidak boleh diambil ketika KBM atau jam belajar berlangsung.
Jadi kalau yang sudah ketinggalan, ya sudah ketinggalan. Kalau tidak mempersiapkan diri membawa tugas ke sekolah, maka hari itu juga terlambat mengumpulkan tugas karena dilarang mengambil barang apapun di pondok atau di rumah kecuali mendapat izin dari wali kelas atau BK MTSN 3 Jombang. Ya, iya, jadi seandainya mungkin anak-anak kelupaan enggak bawa bukunya atau apa, jangan khawatir dan jangan nangis ya. Nanti bisa minta izin kepada wali kelasnya atau kepada BP-nya masing-masing untuk mengambil kitabnya di pondok. Bagi yang kitab atau bukunya terlambat atau tugasnya terlambat, maka menyusul mengumpulkannya Bu Sofi, artinya tidak boleh diambil hari itu juga. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian tata tertib yang harus dipatuhi lainnya anak-anakku sekalian adalah menghormati guru dan pegawai sekolah. Bagaimana kalian mampu melaksanakan menjadi siswa-siswi yang baik. Harus menghormati guru, menghormati pegawai yang ada di MTSN 3 Jombang. Kemudian berikutnya, tidak bertengkar dengan teman. Nah, ini yang penting. Tidak bertengkar, tidak main hakim sendiri. Kalau merasa ada masalah atau tidak cocok dengan teman-temannya, selesaikan dengan baik-baik anak-anakku sekalian. Tidak boleh main hakim sendiri atau bahkan gasaan. Wah, itu larangan. Larangan. Nah, itu larangan untuk siswa-siswi MTSN. Kemudian yang tidak kalah penting anak-anakku sekarang, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Harus dibuang di tempat sampah. Habis makan apa-apa dibuang di tempat sampah, tidak boleh dimasukkan laci meja, tidak boleh dibuang ke kolong kursi, tidak boleh dibuang di sembarang tempat, apalagi di dalam kelas, sehingga nanti kelasnya menjadi tidak indah. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak mencoret-coret atau merusak fasilitas sekolah. Kalau anak putri mungkin tidak mencoret-coret dinding, tapi sukanya mencoret-coret bangku. Dengan apa Bu Sofi? Dengan setipu. Nah, anak putra ini yang kreatif, biasanya mencoret-coret dinding, mencoret-coret bangku dan lain sebagainya. Kadang juga itu alat bersih-bersih itu loh, atau sapu atau itu buat pukul-pukulan. Anak-anak sekalian, ini yang tidak boleh terjadi. Semuanya harus melakukan apa yang ada di dalam tata tertib madrasah. Kemudian tidak mencontek saat ujian. Nah, makanya nanti akan Ibu berikan tips bagaimana belajar efektif agar kalian tidak nyontek. Karena ilmu yang akan kalian peroleh nanti menjadi ilmu bermanfaat atau tidak apabila kalian bisa belajar dengan baik, tidak suka mencontek, tidak suka mengambil buku temannya dan lain sebagainya. Kemudian tidak merokok di lingkungan sekolah. Ini juga peraturan yang harus dipatuhi anak-anakku sekalian. Siapapun masyarakat madrasah, tidak hanya siswa-siswi, bapak guru, bapak pegawai pun dilarang merokok di lingkungan madrasah. Jadi ini larangan keras. Kemudian yang terakhir dari rangkuman tata tertib yang tadi saya sampaikan itu Bu Sofi adalah menjaga akhlak. Anak-anakku sekalian, kalian semua dibawa ke Bahrul Ulum. Sekolah di MTSN 3 Jombang ini adalah diharapkan menjadi generasi yang berilmu pengetahuan dan berakhlak karimah. Nah, makanya setiap hari kalian harus tampil menjadi sosok pribadi yang berakhlak, tidak berkata kotor. Tidak boleh berkata kotor, nyentak-nyentak temannya, nyentak gurunya, ghibah, ngomongkan orang lain, ngomongkan temannya, ngomongkan gurunya. Ini juga larangan. Misuh apalagi. Baik laki-laki maupun perempuan, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Jombang ini larangan keras misuh. Misuh itu apa?
berbicara kotor, berbicara tidak senonoh sehingga menimbulkan sakit hati bagi orang lain. Juga tidak boleh berkata bohong. Nih, yang sering juga terjadi di lingkungan kita, insya Allah tidak di MTSN 3 itu adalah suka malak, Bu Sofi. Jadi ada anak itu yang kadangkala minta atau narjet temannya dengan paksa. Nah, ini tidak boleh anak-anakku sekalian, nggih. Narjet atau malak istilah kerennya itu tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Karena kalau minta dengan paksa, maka apapun yang dimakan dengan cara paksa, dengan cara menyakiti temannya, itu nanti akan menjadi makanan yang haram, artinya tidak halal. Demikian anak-anak terkait dengan tata tertib. Kemudian begitu masuk ke madrasah, kalian semua kemudian nanti akan berbaris bersama. Kemudian doa bersama di lapangan, Bu Sofi. Ada sholat duha juga ya. Ada sholat duha juga anak-anakku sekalian. Jadi pembiasaan itu akan kalian alami nanti ketika sudah masuk di madrasah KBM biasa. Mohon maaf ya, untuk waktu masuknya beda ya nih antara putra dan putri gitu. Ya, ada selisih waktu ya. Ada selisih waktu. Ada selisih waktu. Untuk putra putri karena kita di lingkungan pesantren, untuk putra dan putri ini ada selisih waktu sekitar setengah jam. Nah, karena apa anak-anakku sekalian? Agar tidak terjadi penumpukan, tidak terjadi tabrakan antara siswa dan siswi. Sampai sedemikian rupa madrasah mengatur atau pondok pesantren Bahrul Ulum mengatur bagaimana siswa dan siswi, santri putra dan putri ini bisa beraktivitas dengan tertib. Demikian Bu Sofi. Ada lagi satu pertanyaan nih terkait belajar ya, agar anak-anak kita bisa mencapai belajar sesuai target. Apa yang harus dipenuhi sebagai supaya bisa belajar secara efektif dan maksimal? Anak-anakku sekalian, tadi sudah Ibu singgung untuk menghasilkan ilmu pengetahuan yang maksimal, maka kalian harus menerapkan belajar efektif. Apa belajar efektif itu? Belajar efektif adalah belajar atau upaya yang dilakukan oleh siswa-siswi di dalam mencari ilmu pengetahuan agar tercapai target atau hasil yang maksimal. Makanya sebagai pelajar tidak boleh santai, sebagai pelajar tidak boleh seenaknya di dalam menghadapi waktu yang ada. Semuanya harus bisa membagi waktu dengan sebaik-baiknya agar apa yang kalian harapkan dari tholabul ilmi di pesantren ini bisa betul-betul tercapai. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, disampaikan di sana bahwa ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Yang artinya adalah belajarlah kalian dengan sebaik-baiknya, karena sesungguhnya ilmu itu adalah merupakan perhiasan bagi pemiliknya dan juga menjadi keutamaan serta tanda bagi segala sesuatu yang terpuji. Maka orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan akan bisa melaksanakan seluruh aktivitas kehidupan ini dengan baik apabila ilmu itu betul-betul diterapkan di dalam kehidupan. Anak-anakku sekalian, bagaimana agar belajar itu menghasilkan suatu peningkatan di dalam ilmu pengetahuan ataupun di dalam sikap dan juga di dalam keterampilan hidup. Karena orang mencari ilmu itu tidak hanya ilmunya saja yang ingin dicapai, tapi bagaimana sikapnya menjadi berubah lebih baik, keterampilannya juga menjadi meningkat. Itu anak-anak yang harus
nanti kalian laksanakan. Di dalam belajar efektif ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Coba anak-anakku diperhatikan nih. Apa saja kira-kira? Yang pertama, bahwa di dalam melaksanakan thalabul ilmi nih, atau belajar, yang pertama adalah niat. Nawaitu thalabul ilmi, niat mencari ilmu. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala, niat mencari ilmu karena Allah Ta'ala. Nah, mau belajar juga demikian anak-anakku, harus diniati dengan ikhlas, niat belajar karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang dilengkapi dengan raditu billahi robba wabil islami dina dan seterusnya. Yang penting niat belajar dengan ikhlas. Karena apabila belajar itu diniati dengan ikhlas, maka akan menjadi sebuah yang bernilai, sebuah kegiatan yang bernilai ibadah. Kalau sudah bernilai ibadah, tentunya pahala yang kita peroleh. Anak-anakku sekalian, untuk belajar efektif di samping yang utama dan pertama adalah niat, yang kedua adalah bagaimana kalian bisa menciptakan suasana belajar yang nyaman. Untuk bisa melaksanakan kegiatan belajar dengan nyaman, tentunya yang harus diperhatikan adalah tempatnya mungkin harus yang bersih. Tempatnya bersih, lampunya terang, kemudian suasana tidak ramai juga Bu Sofi ya. Nah, ini yang penting. Di tempat yang tidak gaduh, tidak ramai, kemudian penerangannya cukup dan juga tempatnya bersih. Kadang-kadang ada yang dengan pakai musik. Nah, kalau di rumah mungkin ya anak-anakku sekalian, tapi kalau di pesantren itu terbatas. Yang penting tempatnya bersih, kemudian penerangannya cukup dan juga tidak di tempat yang gaduh. Sehingga apa yang kalian baca, apa yang kalian hafalkan itu bisa diserap dengan baik. Kemudian berikutnya adalah merangkum pokok-pokok yang kalian pelajari. Dirangkum. Ya, kalau dirangkum itu namanya disingkat, yang penting faham. Disingkat ya anak-anak, tidak semua buku dibaca, tapi kalian baca kemudian dirangkum. Setelah itu nanti ketika mempelajari lagi, membaca lagi, tidak ada kesulitan. Berikutnya adalah kalau bisa agar lebih efektif, bisa belajar bersama. Nah, dengan belajar bersama ini kalian bisa saling tukar pikiran apabila ada materi yang tidak paham. Itu Bu Sofia jadi belajar kelompok atau di pondok namanya takrorut durus. Jadi mengulang-ulang pelajaran secara bersama-sama sehingga bisa didiskusikan bersama, bisa dipecahkan bersama di saat ada permasalahan yang tidak difahami. Kemudian ada lagi metode menyingkat Bu Sofi. Ya, kalau di madrasah sanawiyah ini kan banyak materi agama. Contohnya materi tajwid Bu Sofi. Materi tajwid itu kalau tidak diperhatikan dengan melihat tanda-tanda, contoh dan lain sebagainya kan kadang susah. Makanya harus atau dengan cara menyingkat. Misalnya kalau bacaan ikhfa Bu Sofi, ada nun mati atau tanwin bertemu dengan beberapa huruf selain huruf idhar, idgham bi gunna dan idgham bila gunna, maka itu dibaca ikhfa. Nah, itu anak-anakku sekalian bisa disingkat loh. Dengan apa? Apabila ada nun mati atau tanwin di dalam ilmu tajwid, dibaca ikhfa apabila bertemu dengan salah satu huruf yang disingkat dalam satu jiz, syadduka fasiq dotodun syadzun. Nah, itu. Jadi kalau ada nun mati atau tanwin bertemu sin, dibaca ikhfa.
Bertemu ta dibaca ikhfa, bertemu jim dibaca ikhfa, bertemu za dibaca ikhfa. Makanya 1 jiz dan seterusnya. Nah, itu namanya metode menyingkat anak-anakku sekalian. Asik kan? Nih. Kemudian ada lagi belajar dengan praktek. Nah, ini juga sholat itu kalau tidak dipraktekkan susah. Makanya untuk ilmu fikih bab sholat ini nanti ada praktek sholat. Seperti kalian kemarin waktu tes ya, kan ada praktek sholat, ya. Praktek ibadah, nanti ada praktek sholat. Membaca kunut itu juga harus dipraktekkan dengan langsung membaca doa kunut dan lain sebagainya. Ini namanya metode praktek atau belajar praktek. Kemudian lagi ada yang tidak kalah pentingnya anak-anakku sekalian untuk metode belajar efektif ini adalah belajar rutin, tapi tidak lama. Belajar yang istiqomah, tidak harus lama. Misalnya pagi setengah jam, sore setengah jam, malam 1 jam maksimal. Ini sudah 2 jam loh nak sehari. Nah kalau tidak belajar sama sekali, tiba-tiba ujian, wah nanti mau belajar dromos. Dromos itu istilahnya pikirannya tidak tenang, hatinya berdebar-debar hanya karena ingin mempelajari dalam waktu yang singkat. Ini tidak boleh terjadi anak-anakku sekalian. Nggih Bu Sofi, biasanya anak-anak belajar banyak yang begitu nggih, belajar SKS sistem kebut semalam. Ini tidak boleh anak-anakku sekalian. Jadi belajar sedikit demi sedikit secara rutin, tidak boleh belajar dalam waktu yang lama. Nggih, belajar rutin tidak lama. Ini penting anak-anakku sekalian, dicicil. Ya, atau mungkin dari madrasah, setelah dari madrasah pulang ke pondok, ya, belum belajar ketika untuk materi besok, mungkin dimurojaah dulu apa yang sudah didapat di madrasah. Jadi ya lebih mantap, dibaca lagi, diulang Iya. lagi apa yang tadi sudah dipelajari di sekolah. Pokoknya secara rutin, tidak dalam waktu yang sekali malam harus habis 5 mata pelajaran. Tidak anak-anak nggih, ini yang harus dipelajari. Karena apa? Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, sekali lagi Syekh Az-Zarnuji juga menyampaikan bahwa terkait dengan belajar ini anak-anak disampaikan bahwa wakun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Anak-anakku sekalian, hendaklah kalian mencari ilmu itu belajarnya setiap hari. Rutin. Kulla yaumin ziyadatan. Agar apa? Agar menjadi tambahnya ilmu pengetahuan. Ya, meskipun ilmu itu nanti dicari dengan susah payah, maka kelak akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua ketika sudah terjun di tengah-tengah masyarakat. Anak-anakku sekalian, apa yang Ibu sampaikan ini dari awal sampai akhir, ya, dari niat sampai tadi belajar rutin, ini ditutup dengan sesuatu yang paling, kalau menurut Ibu ini paling penting. Karena apa? Orang belajar itu kesimpulannya yang penting adalah mengerti. Apa anak-anak? Mengerti. Inti dari belajar adalah mengerti, memahami, bukan menghafal. Karena kalau menghafal saja ada kalanya lupa. Tetapi kalau mengerti, memahami, meskipun nanti ujian kalian bisa menjawab dengan baik karena faham, karena mengerti. Tetapi kalau hafalan itu ada keterbatasan, Bu Sofi, ngeten nggih. Ini yang penting anak-anak. Dari beberapa tahapan tadi untuk menjadi ilmu yang bisa dipelajari secara maksimal, maka belajar efektif tadi itu perlu diterapkan. Bisa dipahami anak-anakku sekalian? Ya, demikian tadi. Oh ya Bu Sofi, ada yang terlupakan. Anak-anakku sekalian, di dalam belajar di madrasah, di samping yang sudah Ibu sampaikan tadi, perlu ada komunikasi.
Kalau kalian tidak paham, kalian belum mengerti, kalian belum jelas, komunikasikan nak kepada bapak dan ibu guru. Tanyakan apa yang tidak kalian mengerti. Jangan diam saja, apalagi nangis. Ya, terkadang Telepon masih bapak takut. ibunya, telepon orang tuanya, ayah ibu, susah belajarnya, nangis. Itu tidak perlu terjadi anak-anakku sekalian. Kalian boleh bertanya kepada bapak dan ibu guru, atau juga boleh bertanya kepada teman-temannya yang sudah lebih paham. Barangkali itu Bu Sofi. Oke, untuk selanjutnya mungkin sedikit saya akan menanyakan tentang ekstra ya Ibu ya. Mungkin anak-anakku semuanya juga punya beberapa bakat ya, mungkin punya bakat qiraah atau speaking English ataupun apa ya. Mungkin Ibu bisa menjelaskan apa kegiatan ekstra yang ada di madrasah kita. Terima kasih Bu Sofi, anak-anakku sekalian. Memang benar yang disampaikan Bu Sofi tadi, di samping KBM wajib yang kalian harus ikuti di Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Jombang ini, ada kegiatan yang namanya ekstrakurikuler. Jadi kalian semua bisa memilih mana kegiatan yang diikuti sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Mungkin kalian ada yang punya bakat baca puisi, ada yang punya bakat menulis, ada yang punya bakat olahraga, macam-macam olahraga, ada yang punya bakat tilawatil Quran atau qiraah, ada yang punya bakat kaligrafi, ada yang punya bakat memasak Bu Sofi. Ada juga memasak, ya? Ini nanti masuk Insya dalam Allah. kategori kuliner. Ada juga ekstrakurikuler drum band, ada ekstrakurikuler apa ya? Ini Bu Sofi, karya ilmiah. Karya ilmiah. Ini nanti bisa include ke dalam literasi yang akan dibina bersama-sama oleh para pembina, Bapak dan Ibu guru dari MTSN 3 Jombang. Bahkan juga nanti kalau memang kalian semua memiliki bakat-bakat yang terkait dengan menulis, kemudian jurnalistik, juga akan dipanggilkan dari tenaga-tenaga yang profesional dari luar. Jadi anak-anak punya bakat apa? Punya bakat silat Bu Sofi. Olahraga silat juga boleh. Nanti kalian apa saja yang kalian miliki potensi ketika masih di SD, MI, nanti akan bisa dikembangkan di MTSN 3 Jombang sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Demikian jadi, barangkali Bu Sofi. Jadi anak-anakku semuanya tidak usah takut Insya Allah semua yang punya bakat baik di bidang keterampilan, kesenian maupun olahraga, nanti di madrasah kita sudah disiapkan ada wadahnya tersendiri gitu ya nih. Dan juga insya Allah juga pembinanya kita ambilkan dari luar juga, disamping dari Bapak Ibu guru dan juga pembina dari luar. Mungkin angan-angan panjenengan untuk madrasah kita ke depan, program kesiswaan yang akan datang apa nih? Dari yang sudah berjalan mungkin ada penambahan atau apa gitu? Iya, terima kasih Bu Sofi, anak-anakku sekalian. Dari tahun ke tahun madrasah kita, Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Jombang ini akan selalu meningkatkan prestasi-prestasi baik di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. Ini semua tidak lepas dari semangat para siswa-siswinya. Baru-baru ini akhir tahun ajaran kemarin, madrasah kita menuai prestasi yakni sebagai juara robotik nasional. Nah, ini antara lain yang sekarang ini sedang dibina intensif di madrasah kita. Ini adalah prestasi robotik. Insya Allah ini kita sudah mendaftar lagi akan mengikuti kejuaraan. Di samping itu anak-anak sekalian, semua potensi yang ada akan kita kembangkan. Nanti akan dipilih, akan diseleksi bakat-bakatnya masing-masing, kemudian akan dibina dan terus akan diikutkan pada event-event tingkat
internasional, nasional maupun regional, baik yang diadakan oleh Kemenak maupun yang diadakan oleh lembaga-lembaga yang lainnya. Jadi anak-anakku sekalian, jangan lupa yang punya potensi tinggi, yang memiliki potensi besar, tolong ya disampaikan kepada Bapak Ibu guru, baik bisa kepada wali kelas, kemudian nanti akan dikoordinasikan dengan bidang kesiswaan, akan kita inventarisir siswa-siswi yang memiliki potensi-potensi dan prestasi-prestasi yang kelak bisa menambah harum nama besar MTSN 3 Jombang. Semangat anak-anakku sekalian, jangan lupa terus berkarya, terus berlatih, sehingga nanti kalian akan menjadi generasi penerus bangsa yang tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan tinggi, tidak hanya secara kognitif saja yang tinggi, tetapi memiliki keterampilan, memiliki prestasi yang tinggi pula, dan juga menjadi generasi yang berakhlakul karimah. Demikian Bu Sofi. Baiklah Ibu, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada pagi hari ini, mungkin ada pesan dan kesan untuk anak-anak kita semuanya yang sekarang sedang menyaksikan kita. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian. Sementara kalian memang masih belajar di rumah dan pesantren, akan tapi kita tetap berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Amin. Kita semua dapat segera melakukan KBM normal, KBM offline, kita semua bisa ketemu di madrasah dengan suasana yang lebih ceria, suasana yang lebih bahagia, suasana yang lebih riang dan semangat. Yang penting anak-anakku sekalian, ketika kalian melakukan belajar di madrasah adalah mengikuti semua tata tertib yang ada di madrasah, mengikuti semua kegiatan dengan baik, jangan sampai bermalas-malasan. Jangan sampai kalian nanti menjadi kecewa di belakang hari karena tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya agar kalian bisa mengikuti KBM dengan baik, dan agar ilmu yang kalian peroleh di MTSN 3 Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang ini menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bangga dengan prestasinya sendiri dan bisa membahagiakan orang tua, membanggakan keluarga dan masyarakat. Demikian anak-anakku. Demikian tadi penjabaran tentang tata tertib madrasah dan beberapa kegiatan ekstrakurikuler di madrasah kita yang disampaikan oleh Ibu Kesiswaan kita, Ibu Haja Zumratus Solehah. Alhamdulillah, materi kita pada pagi hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga dimanapun anak-anakku semua berada, baik di pondok maupun di rumah, selalu tetap semangat ya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.